Halo semuanya, selamat sore. Kali ini gue bakal bikin video tentang, ya bisa dibilang gue udah lama pakai motor ini. Udah sekitar 4 tahunan dari 2017. Dan gue bakal sharing ke kalian kekurangan dan kelebihannya di motor gue. Motor gue ini Vario tahun 2017. Nah, gue bakal nunjukin apa aja kelebihannya dan kekurangannya. Gue bukannya karena fanboy Yamaha atau fanboy Honda, jadi gue fair, jadi dari pengalaman gue sendiri selama gue pakai motor ini. Oke, yang pertama kita bahas dari kekurangannya dulu atau minusnya dulu lah. Yang pertama itu dari segi pengereman. Jadi yang belakang tuh masih tromol, yang depan udah disc brake, cuman masih kurang menurut gua. Makanya bagi kalian yang punya motor ini, yang harus di-upgrade minimal pengereman dulu lah sebelum yang lain-lain. Soalnya walaupun depan udah disc brake, tetap aja sih masih loyo. Kayak ya bisa dibilang masih kurang. Makanya minimal kalian kalau mau upgrade pengereman dulu, minimal selang rem lah. Itu udah ngebantu banget. Soalnya dia di pengereman yang disc brake itu masih 2 piston, belum yang 4 piston. Pokoknya itu bagi kalian yang pengen ganti kaliper juga bisa sih, malah lebih bagus. Cuman gue saranin selang rem aja udah cukup kok. Dan yang kedua, kekurangannya itu dia suspensi. Dari segi suspensi dia kurang sih menurut gue, karena dia masih satu shock breaker ya di belakang, jadi kurang empuk menurut gue. Bagi kalian yang pengen beli ini atau mau beli Vario, bagi gua kekurangannya suspensi itu kurang empuk. Makanya banyak pengguna motor ini rata-rata, ya enggak semua, pada upgrade suspensi. Banyak sih merek-mereknya di luar aftermarket. Nah, yang ketiga itu dari mesin. Nah, banyak sih pengguna yang lain, gak cuman gua doang. Pengguna Vario tuh yang lain pada ngeluhin CVT-nya. Kalau udah lama nggak diservis, walaupun udah diservis tetap aja masih muncul juga. Kalau gua sih solusinya ganti mangkok puli yang belakang itu. Jadi gua bikin bolong-bolong. Dari segi mesin itu aja sih, cuman itu menurut gua ganggu banget sih kalau motor masih keadaan dingin. Itu gredek parah. Terus dari segi minusnya yang keempat itu adalah kaki-kaki bawaannya. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena rivalnya, atau bisa dibilang Aerox lah ya, ini kaki-kakinya ukurannya udah gede. Kalau yang Vario itu masih kecil banget sih menurut gua. Walaupun udah keluar Vario yang tahun 2019 ya, atau tahun 2020 yang baru, yang lampu depannya kayak naga, tetap aja masih bahan bawaannya masih kecil. Makanya gua pakai ban atau ganti ban yang lebih pendek lagi, lebih gede dari pabrikannya. Ban depan gue pakai ukuran 100/70 kalau nggak salah. Yang belakang pakai 120/70 juga. Menurut gue itu bisa bikin motor jadi stabil lah, nggak linglung kalau lagi kecepatan tinggi. Nah, kalau misalnya
kalian beli motor ini atau Vario yang tahun ini, minimal ganti kaki-kaki dulu lah minimal. Itu ngaruh banget sih bagi gua. Cuman kalau bannya diganti terlalu gede bisa jadi lemot. Karena itu jangan terlalu gede, minimal naik satu size lah dari bawahannya. Dan sekarang gue bakal nunjukin kelebihannya. Udahlah ya, yang tadi kekurangannya menurut gue segitu aja. Gue nggak ngada-ngada, ini pure gue rasain selama gue pakai motor ini selama 4 tahun. Nah, sekarang kita bahas tentang kelebihannya. Menurut gua kelebihannya yang pertama itu adalah dari dimensi bodi ya, kita bilang. Menurut gua dari segi dimensi bodi ini motor ya dibilang kecil, enggak sih, sedang-sedang lah, enggak gede-gede banget. Dari segi dimensi ini cocok banget sih buat di perkotaan, apalagi di Jakarta, soalnya macet banget kan bisa dibilang. Makanya itu ini motor cocok banget bagi kalian yang pengen tinggal di kota dan gaya ridingnya yang selap-selip itu atau featuring gitulah. Oke, yang kedua itu dari segi kapasitas bagasi, motor ini cukup gede ya untuk ukuran Matic. Dari segi bagasi ini 17 liter. Jadi bagi kalian yang suka belanja atau ya bisa dibilang muat barang banyak, ini cukup lah. Menurut gua ini bagasinya cukup gede. Oke, selanjutnya yang ketiga, menurut gua dari bentuk bodinya. Dari bentuk bodinya nih motor menurut gua keren sih. Di zamannya lah ya. Ini udah lancip-lancip gitu ya, udah aerodinamis banget. Menurut gue di tahunnya dia sih keren banget sih. Dari segi bentuk bodi juga Honda pinter banget sih nggak nunjukin baut-baut. Pokoknya baut-baut di Honda jarang kelihatan lah. Yang kelima dari segi bahan bakar lah. Dari bahan bakar sih menurut gue ini motor irit banget ya kalau bisa gue bilang. Kenapa gue bilang irit banget? Karena gue walaupun udah pakai knalpot racing, gue isi full, itu bisa ya minimal gue pakai harian lah ya, itu bisa full, bisa kuat seminggu lah atau enggak 5 hari dengan gaya berkendara gua yang kadang-kadang ugal. Nah itu juga bisa bikin faktor sih kalau misalnya kalian ada pertimbangan pengen beli motor ini di tahun 2020 sekarang. Oke, yang selanjutnya itu dari segi fitur. Nah dari segi fitur di zamannya dia udah menurut gua keren sih, bisa dibilang. Dia udah ada fitur ya ini kayak idling stop system inilah, ngebantu banget kalau misalnya kalian ya yang lagi ngirit-ngirit di jalan atau lagi kere lah, ini ya minimal bisa ngebantu lah, tapi nggak ngaruh-ngaruh banget. Dan fitur yang kedua di zamannya dia udah pakai lampu LED. Menurut gue itu keren sih bentuknya, lampu LED-nya. Oke, menurut gue sharing gue kali ini cuman sekedar biasa aja lah menurut pengalaman gue pribadi tentang motor ini. Dan bagi kalian yang pengen ngambil motor ini juga bisa jadi pertimbangan bagi kalian. Oke, selebihnya makasih. Jangan lupa like, share, and subscribe.